Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat berbagai grafik dalam statistik. Langkah yang pertama, di sini kita buka dulu data personalia. Setelah itu, klik menu Grade dan pilih Chart Builder. Lalu di sini kita Di sini hal-hal yang harus ditentukan adalah menentukan tipe grafik yang akan dibuat. Pada bagian galeri ini ada pilihan custom. Pilih menu bar karena kita akan membuat grafik batang. Pada bagian kanannya di sini ada juga berbagai macam jenis grafik, tapi kita pilih yang ini saja, yang sederhana. Setelah itu kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Untuk sumbu Y kita isi gaji per bulan. Sedangkan untuk sumbu X kita akan isi dengan status karyawan. Setelah itu kita Nah, hasil output yang keluar akan seperti berikut. Nah, ini kita klik. Setelah nanti kita klik yang sini, show data labels. Nah, di sini status karyawan dan persennya. Di sini kan di not displayed ya. Ini kita seret ke displayed. Persennya juga. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, di sini keterangannya seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan grafik dengan legasi dialog. Untuk kali ini kita menggunakan file data karyawan. Data karyawan ini. Setelah itu, dengan cara yang sama, kita klik menu Grade, tapi kita pilih yang legasi dialog. Setelah itu pilih bar. Nah, di sini kan di bar chartnya ada 3 macam. Kita pakai yang simple dulu. Nah, untuk pembuat grafik sederhana, di sini sumbu X dan di sini nanti sumbu Y-nya kita pakai 100% of case. Maka dari itu, di dalam kategori axis-nya kita kasih tahun masuk. Setelah itu di sini kita klik yang 100% of case, nanti akan otomatis tersedia. Lalu kita Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik bar dengan fasilitas legend variable. Kita buka file data karyawan lagi. Lalu tetap dengan cara yang sama, pilih Grade, lalu legasi dialog. Setelah itu pilih menu bar. Di dalam menu bar ini akan muncul seperti ini. Kita pilih checked. Lalu kita define. Nah, nanti akan seperti ini pengisian kotak dialognya. Untuk tahun masuk
kita drag ke kategori eksis. Sedangkan setelah kategori eksis kita isi dengan tahun masuk, lalu bar representnya kita pakai end of case. Lalu untuk kita pergi ke titles. Di sini titlenya kita isi grafik bar presentase karyawan. Lalu untuk subtitlenya kita isi berdasarkan tahun masuk. Karyawan dan per posisi karyawan. Lalu kita klik continue. Setelah itu masukkan variabel posisi ke define stack by. Nah, di sini setelah itu klik OK untuk semua proses output. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Langkah-langkahnya tetap kita buka file data karyawan. Setelah itu kita klik menu graph, lalu pilih legalisi dialog. Setelah itu kita pilih bar. Nah, untuk di sini kita pilih stack. Di sini tetap kategori eksis kita isi tahun masuk, sedangkan define stacked by-nya juga tetap posisi. Lalu kita buka icon details. Isinya tetap sama, yaitu grafik presentasi karyawan, dan di sini berdasarkan tahun masuk karyawan juga berposisi karyawan. Setelah itu kita klik continue. Lalu pada variabel, nah setelah itu untuk pengisian panelnya masukkan variabel status ke dalam panel by. Letakkan di bagian rows. Setelah itu klik OK. Nah, nanti data yang muncul di output akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik bar 3 dimensi. Langkah-langkahnya kita buka file data karyawan. Setelah itu klik menu graph lagi, pilih legalisi dialog, lalu pilih 3 dimensi di bar chart. Setelah itu kita pilih group of case, klik define. Oke. Untuk pengisian sumbu Y, buka kotak bar represent, lalu pilih mean of values atau rata-ratanya. Setelah itu sumbu X kita isi dengan variabel pendidikan. Sebentar, ini kita Ctrl Z terlebih dahulu.
Tidak bisa, ini kita kembalikan dulu. Ya, untuk variabelnya di sini kita masukkan gaji awal, kita seret ke variabel. Untuk kategori X-nya yang sumbu X, kita masukkan variabel pendidikan. Lalu untuk status kita masukkan ke kategori X yang Z. Lalu buka icon titles. Pada titelnya ini kita ketikkan grafik gaji awal karyawan. Lalu untuk job subtitlenya berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Lalu klik continue. Lalu klik OK untuk proses grafik. Nah, tampilan yang muncul akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik bar 3 dimensi yang kompleks. Langkah-langkahnya kita buka file data karyawan. Nah, kita pilih menu graph, select isi dialog, dan ini kita pilih yang 3 dimensi bar. Lalu di sini define untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan diolah. Untuk sumbu di sini bar represnya tetap kita pakai min of values. Lalu variabel pendidikan di X, gaji awal tetap di variabel sini. Lalu untuk posisi kita drag ke rows. Lalu masukkan variabel tahun masuk ke kotak stack by cluster. Lalu buka icon titles. Isinya tetap grafik gaji awal karyawan, tapi di sini kita tambahkan bar. Jadi grafik bar gaji awal karyawan. Lalu di sini tetap berdasarkan pendidikan dan status karyawan untuk tiap posisi pada tahun masuk karyawan. Setelah itu klik continue. Lalu klik OK untuk save grafik. Nah, tampilan yang muncul akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat grafik jenis sphere atau lingkaran. Kita buka file data karyawan. Kita pilih graph. Lalu legal isi dialog dan kita pilih yang P. Di sini pilih summaries for group of case. Kita klik define. Pada bagian define, bagian ini akan berisi variabel yang mengisi lingkaran berupa irisan-irisan. Sesuai kasus, maka masukkan variabel posisi ke define/by.
Lalu untuk slice repression-nya, bagian ini berisi perhitungan yang diperlukan untuk sebuah grafik bentuk lingkaran. Untuk keseragaman, pilih klik sum of variable. Kemudian masukkan variabel gaji awal ke bagian kotak di bawahnya. Gaji karyawan, ini gaji awal, kita masukkan ke variabel. Setelah itu kita buka tombol titles, kita kasih judul grafik piye. Grafik piye posisi karyawan. Untuk subtitlenya berdasarkan gaji awal. Setelah semuanya selesai, kita klik continue, lalu klik OK untuk mengakhiri proses output. Nah, nanti tampilan yang muncul akan seperti ini. Selanjutnya adalah grafik simple P dengan panel. Kita buka file data karyawan, klik menu grade, pilih legal, isi dialog, view. Di sininya tetap summary for group of case. Klik define. Oke. Bagian slice expression-nya di sini pilih sum of variabelnya tetap, default slice base-nya sesuai kasus variabel posisi tetap. Lalu di sini panel by-nya kita isi pendidikan. Setelah itu klik bagian titles. Di sini tetap masukkan grafik P, posisi karyawan, dan gaji awal. Di sini tetap berdasarkan tingkat pendidikan, kita ganti gaji awalnya tingkat pendidikan. Lalu tekan continue dan pilih OK untuk mengakhiri output. Nah, nanti hasilnya akan terpisah-pisah sesuai dengan pendidikannya, yakni SMA, pendidikan akademi, dan sarjana. Selanjutnya adalah membuat grafik simple P dengan variabel terpisah atau separate variable. Langkahnya kita buka file data karyawan, pilih menu graph, legal, isi dialog, tetapi di sini kita pilih yang summaries of separate variable. Kita klik define. Di sini slice expression-nya masukkan variabel gaji awal dan gaji akhir. Masukkan gaji akhir juga. Lalu bagian panel by-nya masukkan variabel pendidikan di rows. Lalu bagian detailnya kita masukkan grafik P perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Di sini berdasarkan tingkat pendidikan. Kita klik continue.
lalu pilih OK untuk mengakhiri semua output. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk mengedit tampilan output sebuah Gravity, di sini langkahnya adalah kita buka file outputnya, lalu kita double klik pada sembarang tempat di grafik tersebut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu buka elemen. Nah, di sini kita pilih show data label. Nah, kemudian di sini irisan-irisannya akan muncul seperti ini. Dan sebentar kita ulangi lagi. Ini elemen. Ini show data labels. Hasilnya kan seperti ini. Oh iya, ini pada elemennya kita pilih yang explode slice. Nah, hasilnya akan terpecah-pecah seperti ini. Ini kan pecah. Klik footernya, habis itu pilih page number, pilih bottom, habis itu yang number 3. Karena judul nggak ada nomor halaman, jadinya klik ini. Untuk editnya, kita pilih ke format page. Terus number formatnya diganti aja deh. Begini cara bikin. Selanjutnya kita akan membuat grafik lain sederhana. Di sini kita memakai data sales ya. Lalu caranya tetap kita buka Graph, lalu pilih Legacy Dialog. Di sini menunya kita pilih yang lain. Karena kita akan membuat grafik jenis garis. Nah, di sini karena kita akan membuat grafik sederhana, maka kita pilih yang simple. Jadi kita klik define, oke. Nah, di sini akan tampak di layar kotak dialog utama grafik line. Pengisiannya sebagai berikut. Bagian line representnya atau sumbu Y. Karena kita akan ditampilkan variabel sales, pilih order statistik yang ini. Ya, untuk sumbu X masukkan variabel ke bagian kategori X size. Ini. Jadi gini, variabel sales ini, variabel ini kita isi sales. Untuk kategori X size-nya kita masukkan kode. Di sini kita pakai kode karena memasukkan kode sumbu X nantinya akan menampilkan pergerakan sales dari waktu ke waktu, di mana kode 1 sampai 48 menunjukkan perubahan waktu tertentu. Lalu kita klik bagian titles. Chat titlenya di sini graphic line sales product X. Grafik.
graphic line produk X. Kemudian klik continue, lalu OK. Nah, hasil output yang keluar akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik line ringkas. Untuk kasus yang akan ditampilkan produk X dari tahun 2001 hingga 2004 dengan tampilan hanya rata-rata penjualan per tahunnya saja. Langkah-langkahnya, kita buka file sales, setelah itu klik menu grab, pilih legalisi dialog, lalu pilih line. Nanti akan tampak di layar kotak dialog lanjut seperti ini. Kita tetap pilih yang simple. Kita define. Nah, untuk bagian lab presentnya ini adalah sumbu Y. Karena akan ditampilkan variabel sales, pilih order statistik. Ini. Lalu masukkan variabel sales ke dalam kotak di bawahnya. Ini sales. Setelah itu sumbu X, masukkan variabel tahun ke bagian kategori axis tahun. Ini kodenya kita kembalikan. Ini tahunnya kita seret ke sini. Setelah itu pada bagian titlesnya kita tuliskan graphic line sales produk X per tahun. Setelah itu kita continue, lalu pilih OK untuk proses output, dan hasil yang keluar akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik line panel. Nanti kasusnya yang akan ditampilkan adalah sales produk X dari tahun 2001 hingga tahun 2004 dengan tampilan rata-rata penjualan per bulan. Jadi akan ada 4 grafik per tahun sales. Langkah-langkahnya, kita buka file salesnya, pilih menu grab, legalisi dialog, setelah itu pilih line. Nanti lanjutnya kita tetap pilih yang simple, lalu klik define. Oke. Pada bagian lab present ini termasuk sumbu Y, jadi kita pilih order statistik. Untuk lalu bawahnya di sini variabelnya kita masukkan sales. Untuk sumbu X-nya, masukkan variabel bulan ke kategori axis. Masukkan variabel tahun karena sumbu X nantinya akan menampilkan pergerakan sales untuk setiap bulannya. Setelah itu masukkan variabel tahun ke bagian panel variabel. Ada bagian rows ya, bukan kolom. Pilihan ini akan menayangkan 4 grafik panel nantinya. Pada bagian titlesnya kita tulis grafik line sales produk X per bulan. Untuk subtitlenya di sini kita tuliskan untuk setiap tahun. Setelah itu tekan continue dan pilih OK. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini.
Di sini akan tampak urutan belum benar karena dimulai dengan bulan Agustus. Karena diawali huruf A, seharusnya bulan dimulai dengan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Untuk menampilkan urutan bulan yang benar, tempatkan pointer pada sembarang tempat di grafik, lalu klik ganda untuk masuk ke chart editor. Nah, pada tampilan chart editor, arahkan pointer ke salah satu bulan yang ada sumbu X. Kemudian klik ganda hingga tab kotak per profesi sebelah kanan. Setelah itu kita pilih yang kategori. Pada bagian short by-nya, ini kita biarkan custom, karena urutan nama bulan memang akan ditentukan sendiri atau custom. Kemudian pada bagian ini kita seret bulan Januari ke atas sendiri. Begitu juga dengan Februari hingga sampai Desember. Februari habis Februari adalah bulan Maret. Ini Maretnya kita seret ke atas. Begitu seterusnya. Maret, April. Kemudian setelah semuanya urut, kita pilih apply. Nah, nanti tampilannya akan urut seperti ini: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, berikut adalah tutorial bagaimana cara membuat grafik statistik. Semoga bermanfaat. Atas kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.